Halo sahabat guru semuanya, kembali lagi dengan saya Wardani CK3. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi triks terkait dengan cara lulus wawancara seleksi PPG calon guru. Bagi rekan-rekan yang akan menghadapi seleksi wawancara untuk PPG calon guru, ikuti dengan baik video ini karena di sini akan memberikan tips and trick, kemudian contoh-contoh soal dan kemudian apa saja yang akan ditanyakan ketika wawancara seleksi PPG calon guru. Mohon disimak ya, jangan lupa subscribe dan like and share. Baik, seleksi PPG calon guru di tahap wawancara atau di sesi wawancara itu menggunakan metode TSI, metode Targeted Selection Interview, di mana di situ akan pertanyaan dalam metode TSI itu berfokus pada pengalaman masa lalu, bisa jadi saat kuliah ataupun Anda bekerja, serta tidak akan jauh dari jawaban esai yang Anda isi saat pendaftaran. Jadi dibaca kembali esai yang sudah Anda tuliskan, kemudian Anda ajukan untuk mengikuti PPG calon guru ini. Jadi tujuan TSI itu adalah menggali kompetensi nyata dan perilaku profesionalitas Anda. Kemudian yang kedua, menilai kesesuaian Anda sebagai calon guru profesional. Kemudian yang ketiga, memastikan kemampuan menerapkan pengalaman ke dalam praktik pendidikan. Kemudian apa yang ditanyakan, yaitu pengalaman masa lalu Anda, bisa jadi saat kuliah atau bekerja sesuai dengan yang Anda tuliskan. Kemudian kaitannya dengan jawaban esai yang Anda isi saat pendaftaran. Kemudian eh, tips and trick ketika Anda akan menyampaikan jawaban dengan jelas dan struktur, harapannya Anda menggunakan format STAR, yaitu S itu adalah situation atau situasi. Jelaskan situasi atau kondisi yang Anda hadapi sesuai dengan nanti apa yang akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, tugas ataupun task, sebutkan tugas atau tanggung jawab Anda. Kemudian yang ketiga A-nya adalah action atau tindakan. Jelaskan tindakan nyata yang Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian result atau hasil yang kemudian sampaikan hasil atau dampak dari tindakan yang Anda lakukan. Jadi, intinya dengan start ini adalah menyampaikan pengalaman nyata Anda secara runtut dengan menjelaskan terlebih dahulu situasi, kemudian tugas Anda atau peran Anda, kemudian tindakan dan kemudian hasilnya seperti apa. Dan ini akan memotret seberapa siap Anda untuk menjadi guru profesional. Oke, kita mulai dari kompetensi apa saja yang akan ditanyakan ketika mengikuti wawancara untuk seleksi PPG calon guru. Yang pertama adalah building positive working relationship, yaitu membangun hubungan kerja positif. Ini adalah berkaitan dengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain demi tujuan bersama. Jadi nanti yang akan dinilai pada kompetensi ini yaitu berkaitan dengan kemampuan Anda menjalin hubungan kerjasama yang positif, saling percaya, menghargai perbedaan, dan bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi fokusnya untuk kompetensi yang pertama ini adalah bagaimana Anda bekerja sama secara efektif, kemudian menghargai perbedaan pendapat atau latar belakang, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan positif, berkomitmen pada tujuan bersama. Misalnya contoh pertanyaannya yang akan disampaikan oleh asesor adalah, misalnya, ceritakan pengalaman Anda saat harus bekerja sama dalam kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang atau pendapat yang bertolak belakang. Maka Anda menjawabnya dengan jawaban yang ideal dengan menggunakan STAR, yaitu pertama, jelaskan situasi ataupun konteksnya. Bisa jadi kapan, di mana, dengan siapa, dan apa yang akan terjadi. Jadi tips jawabannya itu berikan latar belakang yang singkat dan jelas, kemudian sebutkan perbedaan pendapat atau latar belakang yang muncul begitu. Jadi jelaskan terlebih dahulu situasi atau konteksnya. Kemudian T yang STAR, T-nya adalah jelaskan tugas atau tanggung jawab Anda. Jadi apa tujuan bersama yang harus dicapai? Itu disampaikan, jelaskan peran Anda dalam kelompok itu seperti apa, atau sebutkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian, untuk action ataupun tindakan, jelaskan tindakan nyata yang Anda lakukan. Langkah konkretnya apa yang Anda ambil untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan. Tipsnya adalah, tunjukkan bagaimana Anda membangun komunikasi, menghargai pendapat, mencari solusi bersama. Fokus pada tindakan Anda, bukan orang lain. Kemudian,
Kemudian untuk hasil, jelaskan hasilnya. Apa hasil dari kerjasama tersebut? Apa dampak bagi kelompok atau organisasi yang Anda ikuti? Jadi sampaikan hasil konkret yang dicapai, jelaskan dampak positif bagi tim atau proyek ataupun pihak lain yang kemudian Anda terlibat di dalamnya. Jadi sampaikan ini dengan jujur, kemudian sesuai dengan esai yang sudah Anda tulis ketika akan mendaftar PBG calon guru ini. Jadi yang pertama yang perlu diingat adalah membangun hubungan kerja positif. Ini adalah kira-kira nanti seperti ini yang akan ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan coaching atau pembimbingan. Jadi ini adalah kesediaan membantu mengembangkan potensi atau kemampuan orang lain. Jadi bagaimana peran Anda nanti menunjukkan kepedulian untuk membimbing, memberi dukungan, dan mendorong orang lain agar berkembang dan mencapai hasil terbaiknya. Begitu. Jadi bagian kedua ini berkaitan dengan pembimbingan. Jadi nanti fokusnya adalah membantu orang lain itu memahami sesuatu, kemudian untuk memberikan arahan dan dukungan yang tepat, mendorong orang lain untuk belajar dan berkembang, bersabar dan empati dalam membimbing, melihat perkembangan dan dampak positif dari bimbingan. Nah, ini semisal kita contohkan untuk pertanyaan dari asesor ketika nanti Anda mengikuti sesi wawancara. Seperti ini misalnya. Pernahkah Anda membantu teman kuliah atau rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam memahami suatu hal? Apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, jika pertanyaannya seperti itu, maka lagi-lagi Anda harus menggunakan jawaban yang ideal menggunakan STAR, yaitu situasi, kemudian tugas Anda seperti apa, tindakan, dan hasilnya seperti apa. Jadi jelaskan situasi atau konteksnya, berikan latar belakang yang jelas, singkat, kemudian juga bisa meyakinkan. Kemudian jelaskan tugas atau tanggung jawab Anda itu seperti apa dalam kegiatan tersebut. Kemudian jelaskan tindakan nyata yang Anda lakukan. Kemudian jelaskan hasilnya seperti apa. Jadi tetap menggunakan pola STAR. Yang kedua adalah pembimbingan, ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi yang persuasif. Nah, ini kompetensi yang ketiga yang nanti akan digali pada sesi wawancara, yaitu berkenaan dengan cara Anda menyampaikan ide atau gagasan secara efektif dan jelas. Jadi, kemampuan menyampaikan ide atau informasi secara jelas, terstruktur, menarik, dan meyakinkan sehingga mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Jadi, ini menjadi bagian yang nanti salah satu kompetensi yang akan ditanyakan atau dikonfirmasi ketika sesi wawancara. Semisal contoh pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda menyampaikan sebuah ide atau gagasan baru kepada kelompok agar ide tersebut dapat diterima dengan baik? Maka tetap Anda bisa menggunakan ataupun sebaiknya Anda menggunakan menjawab ideal dengan menggunakan STAR, yaitu sampaikan situasinya seperti apa, kemudian tugas Anda di dalam kegiatan itu seperti apa, kemudian jelaskan tindakan Anda yang Anda lakukan seperti apa, dan nanti hasilnya seperti apa. Itu perlu Anda sampaikan secara struktur, secara jelas, sehingga nanti pewawancara ataupun asesor bisa menerima penjelasan Anda secara baik, sehingga Anda bisa diberikan nilai yang optimal. Oke, yang ketiga adalah komunikasi yang persuasif. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran yang kemudian berkelanjutan atau continuous learning gitu ya. Di sini yang akan digali di kompetensi 4 itu adalah keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Jadi akan digali berkenaan dengan selalu ingin tahu, kemudian terbuka terhadap hal baru, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan diri agar dapat memberikan kinerja terbaik. Jadi ini menjadi salah satu kompetensi yang nanti akan digali secara mendalam terkait dengan kesiapan Anda untuk menjadi guru yang profesional. Semisal contoh pertanyaannya adalah, ceritakan pengalaman saat Anda harus mempelajari sebuah keahlian atau hal baru untuk meningkatkan performa kerja ataupun kuliah Anda begitu. Nah, nanti tetap Anda harus bisa menjawabnya menggunakan STAR ya, agar tetap ideal dan kemudian terstruktur. Yaitu sampaikan dulu situasinya seperti apa, kemudian tugas Anda seperti apa, tanggung jawab Anda seperti apa.
Kemudian tindakan nyata yang Anda lakukan itu seperti apa? Semisal mencari sumber belajar, misal bisa buku, artikel, video, ataupun Anda mengikuti kursus, begitu. Nah, ini merupakan upaya nyata untuk menunjukkan bahwa Anda termasuk dalam kriteria pembelajaran yang berkelanjutan itu. Kemudian nanti hasilnya seperti apa? Apakah Anda menunjukkan hasil yang misalnya kualitas, kemudian juga memiliki kecepatan kerja, dan seterusnya yang kemudian merupakan wujud dari hasil dari tindakan yang sudah Anda lakukan secara terukur. Nah, di sini misalnya contoh keahlian itu ataupun pembelajaran yang kemudian Anda memiliki unsur keberlanjutan itu, misalnya Anda bersedia ataupun belajar terkait dengan teknologi baru, kemudian ada pun mungkin kurikulum baru ataupun teori belajar baru dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk dari keahlian yang mungkin dapat dipelajari. Selanjutnya yaitu di kompetensi 5 adalah decision making, pengambilan keputusan. Jadi seorang guru profesional nantinya harus memiliki kompetensi ini, yaitu pengambilan keputusan. Jadi kemampuan mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan secara tepat. Jadi di sini diharapkan Anda itu nanti mampu mengidentifikasi akar masalah, menganalisis berbagai pilihan solusi, dan mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensinya. Jadi nanti di sini pengambilan keputusan itu akan digali oleh asesor yang akan mewawancarai Anda. Nanti pewawancara biasanya ada 2 orang yang kemudian akan menggali lebih dalam terkait dengan kompetensi-kompetensi yang akan ditanyakan. Nah, di sini misalnya terkait dengan pengambilan keputusan, contoh pertanyaannya adalah berikan keputusan tersulit yang pernah Anda ambil ataupun Anda berikan keputusan yang tersulit itu, kemudian pertimbangkan apa saja yang Anda gunakan sebelum memutuskan hal tersebut. Nah, sebaiknya di sini Anda juga mengikuti pola ataupun cara dengan menjawabnya dengan STAR. Situasinya seperti apa Anda jelaskan, situasi atau konteks di mana Anda menghadapi masalah atau dilema yang memerlukan keputusan sulit itu kapan, di mana, siapa yang terlibat, dan mungkin apa masalahnya, itu bisa disampaikan secara jelas, secara singkat. Kemudian tugas, jelaskan tugas atau tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut dan tujuan utama dari keputusan yang harus Anda ambil itu apa, disampaikan. Kemudian juga tindakan, misalnya jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi pilihan sebelum memutuskan. Jadi sampaikan itu. Kemudian juga berkenaan dengan hasilnya seperti apa. Jelaskan hasil dari keputusan Anda, apakah dampak bagi diri Anda, orang lain, dan organisasi ataupun sekolah. Dan ini disampaikan secara berurut. Dan di sini juga disampaikan contoh-contoh apa yang kemudian bisa Anda sampaikan atau Anda ceritakan gitu. Kemudian kompetensi yang ke-6 adalah berkenaan dengan etik dan integriti, yaitu etika dan integritas, yaitu kesesuaian perilaku Anda dengan norma, etika, dan nilai-nilai moral. Jadi di sini diharapkan seorang guru yang profesional nantinya itu mampu berpegang teguh pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tindakan, maupun menolak tekanan untuk berbuat tidak jujur. Jadi contoh pertanyaannya misalnya di sini adalah ceritakan pengalaman ketika Anda diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan yang Anda yakini benar. Bisa jadi itu hal-hal yang mungkin situasinya dilema pribadi dengan profesional, konflik kepentingan, menolak nepotisme, dan seterusnya, begitu, yang kemudian seringkali ditemukan di dalam budaya organisasi, begitu. Nah, ini bagaimana peran Anda? Jawab dengan pola STAR, jelaskan situasinya seperti apa, kapan, di mana, dengan siapa, kemudian sebutkan tugas dan peran Anda apa, begitu, kemudian rincikan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan, kemudian uraikan dampak positif apa yang kemudian Anda hasilkan dari keputusan Anda, begitu. Oke, kemudian untuk yang kompetensi yang ke-7 yaitu inisiatif, gitu. Yaitu langkah mandiri Anda untuk bertindak melebihi apa yang diwajibkan. Nah, di sini seorang profesional itu diharapkan ya selalu aktif, mencari solusi, dan bertindak mandiri sebelum masalah membesar, mampu melihat peluang untuk memberikan kontribusi terbaik tanpa harus diminta. Jadi di sini misalnya dicontohkan pertanyaan dari asesor adalah ceritakan momen ketika Anda melihat sebuah masalah di lingkungan sekitar, bisa jadi di sekolah ataupun masyarakat, dan memutuskan untuk menyelesaikan tanpa menunggu perintah.
Bisa jadi misalnya ada pagar sekolah yang rusak begitu tapi nggak ada anggaran, bagaimana inisiatif Anda? Ataupun ada masalah kepentingan belajar siswa ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa jadi Anda temui di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Jadi Anda bisa menjawabnya menggunakan STAR juga. Jadi silahkan dimulai dari situasinya seperti apa, kapan waktunya, kemudian di mana dengan siapa begitu. Kemudian jelaskan tugas atau peran Anda, kemudian tindakan secara nyata, tindakan nyatanya apa yang Anda lakukan, kemudian juga sampaikan hasilnya seperti apa begitu. Nah, ini untuk kompetensi yang ketujuh. Dan kompetensi yang terakhir yaitu resilience, yaitu daya juang ataupun daya tahan yang Anda miliki, yaitu kemampuan bertahan dan tetap berpikir positif saat menghadapi tekanan atau kegagalan. Karena untuk menjadi guru profesional itu tentunya banyak hal yang harus Anda hadapi. Bagaimana ketahanan Anda begitu. Bisa jadi Anda menjadi guru yang berada di tempat yang mungkin jauh dari kota, bisa jadi Anda menjadi guru yang dengan keterbatasan berbagai hal, media, kemudian mungkin sumber belajar dan sebagainya, bagaimana daya juang Anda begitu. Nah, ini harapannya seorang guru profesional itu selalu bersikap positif, optimis, dan tidak mudah menyerah dalam tekanan, mampu mengelola emosi dan belajar dari kegagalan untuk bangkit kembali. Misal ini pertanyaannya untuk kemampuan bertahan ini, misalnya ceritakan kegagalan terbesar yang pernah Anda alami, bagaimana cara Anda bangkit kembali dari situasi tersebut. Jadi silahkan ceritakan mulai dari situasinya itu kapan, kemudian juga peran Anda itu seperti apa, langkah-langkah konkret apa yang kemudian Anda lakukan untuk menghadapi kegagalan tersebut, kemudian juga hasilnya seperti apa. Nah, itu bisa dijawab secara runtut menggunakan STAR. Jadi semuanya harapannya bisa dijawab seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tips wawancara PPG. Jadi harapannya Anda mengikuti seleksi wawancara dengan hadir tepat waktu, kemudian dengan kesiapan fisik dan mental Anda. Tetapi ini ada tips menghadapi wawancara dengan 3 hal. Yang pertama, pelajari kembali esai Anda. Bisa jadi Anda waktu itu mengisi esai yang sudah beberapa waktu lalu, mungkin perlu Anda buka kembali, Anda baca kembali, dan harapannya apa yang kemudian Anda konfirmasi nanti kepada asesor itu searah ataupun sejalan dengan tulisan esai Anda. Jadi tidak berlawanan ya, tidak bertolak belakang. Ketika Anda menyatakan misalnya dalam tulisan Anda itu adalah kanan, maka juga ketika Anda diwawancara ataupun dikonfirmasi oleh asesor, harapannya juga menyampaikan itu kanan begitu. Kalau seandainya kiri ya harus kiri. Jangan sampai di tulisan Anda itu menyatakan kanan, tapi ketika dikonfirmasi Anda menyatakan kiri. Maka silahkan dibuka kembali esai Anda, kemudian dibaca kembali, sehingga nanti ketika Anda di asesor melakukan konfirmasi yang mendalam terkait dengan esai Anda bisa tetap konsisten untuk memberikan sebuah pernyataan ataupun sebuah klarifikasi yang sesuai. Kemudian yang kedua, hindari jawaban teoritis. Nah, ini perlu Anda biasakan untuk menghindari jawaban-jawaban yang teoritis. Misalnya ketika ditanya, maka ketika Anda jawabannya saya akan, misalnya Anda tadi berkaitan dengan ketahanan misalnya gitu. Ketahanan ataupun resilience, bagaimana Anda bertahan. Maka jangan jawab saya akan begitu, tapi ceritakan pengalaman yang sudah Anda lakukan sesuai dengan esai yang Anda isi. Maka jawabanlah saat itu saya, itu utamakan seperti itu, karena kalau saya akan itu mungkin baru rencana ataupun teoritis lah. Kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Anda mampu untuk melakukan itu begitu. Tapi ketika Anda mempunyai pengalaman sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan dan Anda tuliskan dalam esai Anda, maka Anda akan bisa meyakinkan bahwa saya saat itu saya mempunyai pengalaman apa begitu, dan kapan, ceritakan waktu itu. Maka itu akan menjadi sebuah sebuah jawaban yang kemudian memang tidak hanya sebatas teori ataupun rencana, tapi betul-betul yang kemudian sudah pernah Anda lakukan. Karena di sini adalah yang dibutuhkan adalah pengalaman yang sudah pernah Anda lakukan. Jadi hindari jawaban berupa rencana masa depan, gunakan fakta masa lalu. Jadi jawablah dengan sesuai dengan pengalaman yang sudah Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah gunakan metode STAR. Seperti yang sudah saya contohkan tadi dari kompetensi 1 sampai kompetensi 8, biasakan untuk menggunakan STAR, ceritakan dulu situasinya seperti apa, latar belakang masalahnya yang dihadapi seperti apa secara singkat, secara jelas, secara detail, orang-orang yang berperan di situ siapa saja secara detail. Kemudian
sampaikan bahwa Anda punya peran di situ, tanggung jawab Anda apa, tugas dan fungsi Anda di situ apa, dan seterusnya. Kemudian juga sampaikan tindakan konkret apa yang Anda lakukan. Anda melakukan apa, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampaikan apa yang kemudian menjadi keberhasilan dalam tindakan Anda itu juga Anda sampaikan di akhir, apa hasilnya, kemudian apa yang diperoleh, dan seterusnya itu disampaikan. Biasakan, sekali lagi, gunakan metode STAR, mulai dari situasinya seperti apa, T-nya tugas, kemudian A-nya adalah aksi yang Anda lakukan, pengalaman yang Anda lakukan, kemudian R-nya adalah result atau hasilnya. Susun cerita secara runtut dan biasakan untuk menyampaikan secara detail, jujur, sesuai dengan pengalaman Anda, karena Anda adalah calon-calon guru profesional yang dinanti oleh bangsa dan negara ini pengabdiannya Anda, dan nantinya Anda akan berhadapan dengan para peserta didik yang tentunya itu akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini. Jika Anda mempunyai sebuah integritas yang tinggi dalam menjadi guru yang profesional, maka mudah-mudahan murid-murid yang Anda didik nanti menjadi murid-murid yang luar biasa dan nantinya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kemudahan untuk mengikuti wawancara dan dinyatakan lulus untuk mengikuti PPG calon guru dan nantinya menjadi guru yang profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam untuk Anda.